Bab 3646-3650. Terisak, jeritan ratapan terdengar saat ini. Leher babi hutan itu berlumuran darah, dan anak panahnya langsung terbang. Pada saat ini, monster babi hutan itu bergetar dan akhirnya jatuh ke tanah dengan keras, sunyi senyap. Saat ini, wajah Mu Yun sedikit berubah dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Siapa yang melakukannya? Dia tidak memperhatikan apapun. Saat ini, 5 sosok datang dan jatuh dengan cepat. Batu Dewa Dunia, bangun harta karun. Saat ini, salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum, Huang Yuan, kali ini, saya mengerti. Saat ini, 5 orang datang satu demi satu. Saya melihat 5 orang mengenakan pakaian, semuanya mirip. Setelan merah menyala dengan pinggiran putih, dan nafas di setiap tubuh manusia terasa sangat panas. Di antaranya, orang di tengah memiliki mata yang indah, bibir merah dan gigi putih, serta tanda api di tengah alis, berbeda dengan 4 orang lainnya. Meskipun kaum muda hanya berdiri di antara 4 orang, mereka memberikan status dan rasa hormat yang umum kepada orang-orang yang merupakan pusat penghormatan dari ribuan orang. Ya, sekitar ratusan ribu. Akan kuberikan padamu, kata pemuda itu saat ini. Terima kasih, Tuan Muda Huang Yuan. Saat ini, keempat orang itu mengangkat tangan dan tersenyum. Hei, hei, hei. Saat ini, Mu Yun mengambil pedang panjangnya dan berkata dengan malas. Pada saat ini, pemuda yang berdiri di sisi Huang Yuan terpancing oleh sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum ringan, orang yang hidup. Membunuh tidak berarti mati. Kata-kata itu jatuh. Pada saat ini, pemuda itu bertepuk tangan langsung ke arah Mu Yun. Mu Yun melihat pemandangan ini, tapi matanya dingin. Pedang ilahi Tianyin sekarang memiliki pedang Qi dan terpotong dalam sekejap. Bang! Kekuatan telapak tangan bertabrakan dengan pedang Qi, dan suara ledakan rendah terdengar, dan gelombang udara melonjak. Sosok Mu Yun berdiri diam. Namun pemuda itu tertinggal 100 meter, dan darah mengucur di lengannya. Melihat pemandangan ini, yang lain tercengang. Memang benar bahwa Mu Yun adalah pemimpin dunia tingkat kedua, tetapi pada saat ini, ia meletus dengan kekuatan besar. Pada saat ini, Huang Yuan memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, itu tidak terlihat, pemimpin kelas 2 dunia memiliki kekuatan ledakan jutaan jun. Li Ying, kamu tidak dianiaya. Mendengar ini, Li Ying datang ke sisi Huang Yuan dan memandang Mu Yun dengan acuh tak acuh. Murid sekte apa kamu? Mu Yun tersenyum pada Huang Yuan dan berkata, itu bukan urusanmu. Monster babi hutan ini ditemukan oleh kami berdua dan akan dibunuh. Jika kamu membunuhnya secara langsung, batu dewa pembatas dan bangunan platform harta dewa ini akan menjadi milikmu. Apakah ini terlalu mudah? Senyuman di wajah Mu Yun perlahan memudar. Pada saat ini, Huang Yuan juga tampak dingin dan bersenandung. Apakah kamu tahu siapa saya? Kamu, perampok. Mu Yun bergumam, bukankah itu seorang perampok yang ingin merampok hasil jerih payah orang lain? Kamu sedang mencari kematian. Nada suara Huang Yuan acuh tak acuh saat ini. Saat ini, Li Ruxue sedang berdiri di satu sisi, wajahnya agak pucat. Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak bisa menghilangkan rasa dingin di tubuhku untuk beberapa saat. Li Ruxue berbisik, lupakan saja, ayo pergi, kita berdua. Kenapa biarkan aku? Mu Yun berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Pada saat ini, Huang Yuan mencibir, dan Li Ying tidak peduli saat ini. Nafasmu besar sekali, hati-hati jangan sampai mati di depan wanitamu sendiri. Itu terlalu jelek. Huang Yuan mencibir, hati-hati dengan dirimu sendiri. Pada saat ini, Mu Yun langsung melangkah keluar. Saat ini, di sekitar kita, banyak suara pecah-pecah, namun tiba-tiba terdengar, sekitar 7 atau 8 orang datang dan jatuh saat ini. Saudara bela diri Guyu. Melihat orang pertama, Li Ruxue juga bernapas saat itu. Saat ini, Guyu datang bersama beberapa orang dan matanya berhenti pada Huang Yuan. Apa yang telah terjadi? Wajah Guyu merosot. Saat ini, Huang Yuan tersenyum dan berkata, kenapa aku begitu percaya diri? Ternyata aku punya pembantu, murid sekte pedang Sueiwei. Huang Yuan memandang Guyu dan berkata sambil mencibir, aku ingin batu dewa pembatas dan platform membangun harta karun dewa di sini. Saat ini, Li Ruxue datang ke sisi Guyu dan berbisik. Guyu mengerutkan kening dari waktu ke waktu pada saat ini. Huang Yuan,
Guyu memandang beberapa orang di Huang Yuan, dan akhirnya matanya tertuju pada pakaian Huang Yuan. Gaun itu, Guyu tiba-tiba berkata, murid Huang Ge. Begitu dia mengatakan ini, Huang Yuan mencibir, kamu menarik. Saat ini, Li Ying juga mencibir, saya, murid Huang Ge, naksir murid sekte pedang bulan darah Anda. Ini adalah berkah Anda. Tuan muda Huang Yuan adalah putra Huang Yong, pemimpin dari 9 olah Huang Tang di Huang Ge. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Huang Ge, murid sekte pedang Suiwei tidak tahu banyak tentang Huang Ge. Tapi saya masih tahu kalau Huang Ge terbagi menjadi 4 istana Yuan. 4 penguasa istana dari 4 istana Yuan semuanya adalah penguasa wilayah tersebut. Selain itu, 9 olah Huang Tang masing-masing bertanggung jawab atas urusan besar dan kecil Huang Ge. Pemimpin istana Huang Tang juga merupakan master terendah. Huang Yuan, putra seorang pemimpin balai. Meskipun Huang Yuan hanyalah penguasa dunia tingkat keempat dan Gu Yu adalah penguasa dunia tingkat kelima, Gu Yu tidak berani bertindak gegabah saat ini. Huang Ge, gedung pencakar langit, itulah kekuatan tertinggi di surga ketujuh. Jika Anda mendapat masalah dan beritanya tersebar, orang lain mungkin langsung membunuh Anda. Meskipun ada juga master di sekte pedang bulan darah, mereka tidak setingkat dengan kekuatan kelas 1 Huang Ge. Saat ini, pemandangan sedikit sunyi. Gu Yu memecah ketenangan dan berkata, Huang Yuan, meskipun kamu adalah murid Huang Ge, muridku dari sekte pedang bulan darahlah yang pertama kali mengetahui bahwa kamu dapat menaklukkan monster babi hutan. Itu tidak masuk akal, kebenaran. Huang Yuan mencibir, saya, pavilion Huang di belakang saya, adalah kebenaran. Hari ini, aku meletakkan kata-kataku di sini. Kamu menghilang dengan cepat dan batu pembatas dewa menjadi milikku. Jika tidak, kamu mencobanya. Hanya ada satu pemimpin dengan 5 nilai. Mungkin saya akan merekrut satu pemimpin dengan 6 nilai dan 7 nilai. Semudah membunuh seekor anjing untuk membunuhmu. Saat ini, Huang Ge mencibir. Kemudian kata-kata itu jatuh, dan sebuah tanda muncul di tangannya, memancarkan cahaya redup. Saat ini, wajah Gu Yu sedikit berubah. Murid-murid Huang Ge selalu sombong dan mendominasi dalam 7 hari yang sengit. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu kali ini. Saat ini, Gu Yu melihat beberapa orang di sisinya dan ragu-ragu sejenak. Apa yang kamu takutkan dari mereka lakukan? Pada saat ini, Mu Yun berkata, mereka berlima, kita 10, ini sudah cukup untuk diselesaikan sebelum orang-orang mereka datang. Saat ini, karena kamu tidak takut, cobalah. Sepatah kata jatuh, dan Huang Yuan menghancurkan segelnya. Tidak, saat ini, Gu Yu melambaikan telapak tangannya dan buru-buru berkata, tapi sudah terlambat. Huang Yuan menghancurkan segelnya, berdiri di tempatnya, memandang keempat orang di sisinya, dan tersenyum, teman-teman, tunggu sebentar, bantuan akan datang, orang-orang ini akan mati. Gu Yu menjadi pucat saat mendengar ini. Banyak murid sekte pedang Suiwei juga mundur satu demi satu. Salah paham. Gu Yu melengkungkan tangannya dan berkata, ini, berikan pada Tuan Muda Huang Yuan. Kami akan pergi dari sini. Mu Yun mengangkat alisnya begitu dia mengatakan ini. Beri jalan. Mengapa? Melihat Mu Yun ingin berbicara, Gu Yu langsung berkata, Mu Yun, kamu bersama kami atau sendirian? Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Jika kamu bekerja sama dengan kami, kamu harus mematuhi perintahku dan pergi. Saat ini, Mu Yun tidak berbicara. Tapi Li Ruxue menariklah Mu Yun dan berbisik, murid Huang Ge. Kita tidak boleh memprovokasi. Begitu ucapan ini keluar, Mu Yun sedikit membeku. Karena kakak senior Gu Yu berkata biarkan aku, tentu saja aku akan membiarkannya. Kata-kata itu jatuh, dan Mu Yun tidak berkata apa-apa lagi. Bukankah tadi sulit? Huang Yuan mencibir saat itu dan berkata, saya tidak peduli dengan Anda ketika Anda mengetahui maju dan mundur. Lain kali, kenali identitas saya sebagai murid pavilion Huang Ge. Jangan bingung. Ketika kata-kata itu keluar, Li Ying memandang beberapa orang dan berteriak, jangan keluar dulu. Apa yang kamu lihat di sini? Apakah kamu ingin membaginya? Begitu dia mengatakan ini, wajah Gu Yu jelek, tapi bagaimanapun juga. Pada saat ini, Mu Yun tampak tenang, membantu Li Ruxue dan pergi bersama. Pada saat ini, semua orang berlari keluar, jauh dari area itu. Gu Yu dan yang lainnya datang ke suatu daerah. Saat ini, Yi Qiushui sedang menunggu di sini bersama beberapa orang. Apa masalahnya?
Melihat seorang murid yang wajahnya tidak terlalu tampan, Yi Qiushui bertanya. Saya bertemu Huang Yuan dari Huangge. Huang Yuan, Yi Qiushui tertegun dan kemudian berkata, saya pernah mendengar nama pria ini. Dia adalah putra dari pemimpin Aula Huangtang ke-9 di Huangge. Orang ini bukan apa-apa, tetapi kedua saudara laki-lakinya sangat baik. Mereka baik-baik saja, dikenal dalam 7 hari yang sengit ini. Guyu mengangguk dan berkata, merampok tanah harta karun batu Jishen yang ditemukan oleh Mu Yun dan Li Ruxue. Ada sekitar ratusan ribu batu Jishen. Diperkirakan secara kasar harus ada ribuan harta karun Taisen. Yi Qiushui tercengang saat ini. Melihat Li Ruxue dan Mu Yun, dia berkata, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami benar-benar tidak mampu membelinya, murid Huangge. Saat ini, murid lainnya juga mengangguk. Apalagi pegunungan ini cukup luas. Di daerah lain juga harus ada batu pembatas dan harta karun bangunan platform. Ayo terus cari dan hindari. Saat ini, mood semua orang tidak terlalu tinggi. Dalam 7 hari yang sengit ini, Sekte Pedang Bulan Darah tidak takut pada orang lain kecuali pasukan kelas 1 Huangge dan Tianlou. Sungguh sial bertemu murid Huangge kali ini, dan mereka bukanlah murid biasa. Saudara bela diri Guyu, kakak perempuan bela diri Yi Qiushui. Pada saat ini, Mu Yun berjalan keluar dan berkata, terima kasih telah membawaku bersamamu. Hanya saja aku masih riang dan terbiasa sendirian, jadi selanjutnya aku akan mencari peluang sendiri. Mendengar ini, Guan buru-buru meraih Mu Yun dan berbisik, saudaramu, kali ini benar-benar sial. Jangan marah, tidak ada yang bisa kami lakukan. Saya tidak marah. Mu Yun berkata dengan serius saat ini, saya bekerja sendiri, tidak terkendali, tetapi juga nyaman. Saat saya bersama Anda, saya khawatir apa yang saya lakukan akan melibatkan Anda. Apakah kamu akan menemukan Huang Yuan? Jangan pergi. Li Ruxue buru-buru berkata pada saat itu, kamu juga mendengar Huang Yuan berkata bahwa dia telah memanggil pembantu. Sangat berbahaya bagimu untuk pergi. Baiklah, baru saja, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Guyu sekarang berkata dengan wajah muram, karena kakak Mu Yun tidak ingin bersama kita, dia menganggap kita terlalu rendah hati. Jika kamu ingin pergi, pergi saja. Guan Pingsheng dan Li Ruxue sama-sama terlihat jelek. Mu Yun berkata sambil tersenyum, terima kasih atas kebaikanmu, terima kasih. Saat ini, jika kamu pergi mencari Huang Yuan, berhati-hatilah. Yi Qiushui berkata dengan serius, dua saudara laki-laki Huang Yuan, Huang Suo, saudara laki-laki kedua, adalah 6 ranah produk penguasa dunia, dan saudara laki-laki tertuanya Huang Fengao adalah 9 produk ranah penguasa dunia. Dia telah terkenal sejak lama dalam 7 hari yang sengit ini. Terima kasih. Mu Yun melengkungkan tangannya. Saya tidak pergi karena saya marah, tetapi saya pribadi berpikir. Cara seni bela diri, beberapa hal dapat ditoleransi, tetapi beberapa hal harus diperjuangkan. Ini 7 hari yang sengit di sini. Jika kamu masih terikat, Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, seni bela diri macam apa yang ingin kamu kembangkan. Kata-kata itu jatuh. Pada saat ini, Su Yunhai mencibir, seorang pemimpin dunia kecil, kelas 2, tidak bisa bangga. Jika dia memiliki kemampuan, dia akan membunuh Huang Yuan. Mengapa dia tidak melakukannya sekarang? Serigala ekor besar apa? Apakah dia berpura-pura seperti itu sekarang? Su Yunhai, kamu bisa mengalahkan Leng Aofeng di tingkat keempat jika kamu adalah penguasa tingkat kedua. Bisakah kamu melakukannya jika kamu adalah penguasa tingkat ketiga? Suara Li Ruxue tidak bagus. Su Yunhai membuka mulutnya dan tidak dapat berbicara. Guyu berkata dengan dingin saat ini, tentu saja, Huang Yuan bukanlah lawanku. Namun, jika aku bertarung dengan ratusan ribu batu pembatas dan harta karun Taiwan Building dan akhirnya melukaimu, bukan itu yang kuinginkan. Mendengar ini, Li Ruxue juga tidak punya alasan untuk membantah. Saat ini, itu yang dikatakan Mu Yun. Jenis seni bela diri apa yang ingin Anda kembangkan? Untuk sesaat, sangat sulit diterima oleh semua orang. Seorang pejuang secara alami tidak dapat dikalahkan. Namun kenyataannya, di mana kita bisa bergerak maju? Yah, jangan khawatir tentang dia. Ayo terus mencari. Hati-hati kali ini. Selain murid Istana Ulat Sutra S dan Tianlong Sengsong, ada juga murid Huangge. Ya, petik 2. Ya, selama boarding, lebih dari 20 orang terus berangkat,
namun kali ini mereka berkelompok 3 atau 5 orang untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Pada saat ini, Mu Yun pergi sendirian. Membosankan, gumam Mu Yun, seandainya saja Xie Qing dan Meng mabuk-mabukan. Jika hanya 3 orang yang bersama, ayah Huang Yuan tidak akan pernah mengenalinya. Bangga dengan apa? Status mulia. Apakah dia cucu Kaisar Dewa dan putra bangsawan Kaisar Dewa? Pada saat ini, Mu Yun memiliki tatapan galak di matanya. Huang Yuan, kamu harus mengumpulkan batu suci di dunia. Tunggu aku datang. Jika bukan karena takut melibatkan Li Ruxue dan Guan sepanjang hidupnya, Mu Yun akan membunuh kelima orang itu sendirian pada awalnya. Baru saja, saya harap kelima orang itu belum pergi. Memikirkan hal ini di dalam hati saya, Mu Yun mempercepat dan pergi ke arah awal, dan sosoknya perlahan menghilang. 7 hari yang sengit itu sangat luas. Meski merupakan penggalan ruang dan waktu, namun penuh dengan banyak keajaiban. Saat ini, di lembah, Huang Yuan duduk dengan aman di atas batu dan menyaksikan beberapa orang mengumpulkan batu dewa dunia dan membangun platform harta karun dewa. Li Ying maju sambil tersenyum dan membagikan labu, mengeluarkan aroma samar. Tuan muda Huang Yuan, minumlah air. Ya, Huang Yuan mengangguk. Apakah Tuan muda Huang Yuan benar-benar memanggil Tuan muda kedua? Li Ying tersenyum dan berkata, tidak, itu hanya untuk menakut-nakuti para konselor itu. Huang Yuan mencibir, sekelompok konselor, saya yakin mereka tidak berani memulai. Jika mereka menakut-nakuti dengan santai, mereka akan marah. Di surga ketujuh ini, kecuali ketujuh sisi itu, siapa yang berani bertarung dengan murid Huang Ge kita? Li Ying segera setuju, Tuan muda Huang Yuan benar-benar bijaksana. Fakta telah membuktikan bahwa murid Sekte Pedang Sui Wei benar-benar seorang konselor, haha. Li Ying tertawa dan sebuah suara tiba-tiba terdengar saat itu. Saat suara itu terdengar, Huang Yuan dan Li Ying tercengang. Siapa? Pada saat ini, di lokasi Samukok, sesosok tubuh datang selangkah demi selangkah. Aku, Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun, mengenakan tinta, berjalan keluar selangkah demi selangkah, melihat wajah terkejut Huang Yuan dan Li Ying, dan berkata dengan lemah, murid Huang Ge, kan? Murid Sekte Pedang Sui Wei takut padamu, aku tidak takut. Kamu tidak memenuhi syarat untuk merampokku. Huang Yuan dan Li Ying segera menjadi berhati-hati. Pada saat ini, 3 murid lainnya juga mendekat selangkah demi selangkah. Hanya dirimu, Li Ying memandang Mu Yun dan tampak bingung. Ku bilang, murid Sekte Pedang Sui Wei takut padamu, dan aku tidak takut pada Mu Yun. Mu Yun tersenyum dan berkata pada saat itu hanya untuk bekerja sama dengan murid-murid Sekte Pedang Bulan Darah. Melihat mereka menggertak dengan lembut dan sangat takut, aku terlalu malas untuk bekerja sama, jadi datanglah padamu dan mengambil kembali batu dewa pembatas yang harus kuambil. Begitu ucapan ini keluar, Huang Yuan dan Li Ying saling memandang. Dirimu sendiri. Li Ying hampir tidak bisa mempercayainya, dan berkata lagi, apakah itu benar-benar dirimu sendiri? Ya, hahaha. Saat ini, Li Ying tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar ingin mati. Li Ying tertawa dan berkata, saya kira demikian. Mu Yun berkata dengan lemah. Bocah bau, kamu sedang mencari kematian, tahu. Pada saat ini, Li Ying mengucapkan sepatah kata pun dan seorang prajurit sihir muncul di tangannya. Senjata ajaib itu terlihat seperti roda gigi. Cincin bagian dalam halus, tetapi cincin bagian luar penuh dengan gigi tajam. Saya benar-benar berpikir bahwa setelah menamparkan muka saya dan memanfaatkan beberapa peluang, menurut saya produk kedua dari pemimpin dunia saya tidak terkalahkan. Mu Yun melihatnya saat ini, tetapi berkata dengan lemah, saya tidak berpikir saya tidak terkalahkan, tetapi kalian berlima. Saya bisa membunuhmu. Sepatah kata jatuh, dan Mu Yun melambaikan telapak tangannya saat ini. Ratusan burung menyegel susunan langit. Sepatah kata untuk diminum, di sekitar lembah. Aku khawatir kamu bisa lari, jadi aku mengatur susunan batasnya terlebih dahulu. Apakah kamu keberatan? Li Ying berkata sambil tersenyum, jika kamu mengira identitas Master Formasi Batas adalah kartumu, kamu akan mati dengan jelek. Bunuh dia. Pada saat menaiki pesawat, 3 sosok lainnya langsung bergegas keluar pada saat itu. Melihat ketiganya terbunuh, wajah Mu Yun sedikit dingin. 10.000 yuan tinju Guitian. Dengan satu pukulan, gaya batas tubuh mengalir melalui platform batas. Awalnya,
Kekuatan ledakan 3 juta Jun meningkat menjadi 6 juta Jun saat ini. Boom! Raungan keras terdengar pada saat ini. Saat ini, ketiga sosok itu langsung kembali. Ketiga orang ini semuanya adalah penguasa dunia. Daya ledak internal mereka berkisar antara 1 juta Jun hingga 3 juta Jun, namun terdapat kesenjangan yang besar dibandingkan dengan Muyun. Pada saat ini, Huang Yuan dan Li Ying juga melihat bahwa Muyun saat ini penuh dengan kekuatan ledakan, yang berbeda dari alam umum penguasa dunia kelas 2. Kekuatan ledakan Jitai saja telah mencapai 3 juta, yang 30 kali lebih tinggi dari Jizu biasa kelas 2. Tidak, itu 3 kali lebih kuat dari Jizu kelas 3. Huang Yuan tersenyum dan berkata, pantas saja dia tidak yakin dan membunuhnya sendirian. Pada saat ini, Li Ying juga gemetar sambil tersenyum dan mengangguk. Mundur, Huang Yuan berkata saat ini, saya sendiri yang akan datang. Li Ying segera melengkungkan tangannya dan berkata, Tuan Muda Huang Yuan, jika Anda mengambil tindakan, anak ini harus mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Tidak mungkin, semut kecil telah menjadi belalang kecil. Kamu tidak bisa menghadapinya, aku harus melakukannya sendiri. Menghadapi sindiran Huang Yuan, Li Ying dengan cepat mengangguk dan mengiyakan. Dia juga murid Huang Ge, tapi nama keluarganya bukan Huang. Di Huang Ge, Istana 4 Yuan, Aula Jiu Huang, inilah kekuatan inti Huang Ge. Selain itu, 4 penguasa Istana Si Yuan dan 9 penguasa Istana Jiu Huang adalah tokoh inti Huang Ge dan mendominasi alam. Keturunan mereka secara alami berada di pavilion Huang Ge dan memiliki status bangsawan. Terlebih lagi, ranah Huang Yuan adalah ranah utama dari 4 produk. Kakak laki-laki tertuanya, Huang Suo, adalah pemimpin dunia. Kakak kedua Huang Fengao adalah guru ke-6 di dunia. Dengan backstage yang begitu kuat, Huang Yuan secara alami tidak takut pada apapun. Arogansi, orang-orang memiliki kualifikasi yang arogan. Dia tidak melakukannya, mati. Saat ini, Muyun dengan menantang menghadapi ketiganya. Di belakang, sosok Huang Yuan secepat kilat dan membunuh saat ini. Tamparan, Muyun berbalik dan menyapanya secara langsung. Boom, raungan keras terdengar pada saat ini. Suara ledakan terdengar, tubuh Muyun mundur saat ini. Nafas dalam tubuh pun berputar-putar. Bang, akhirnya, dengan keras, Muyun jatuh ke lembah dan tenggelam oleh batu-batu besar. Penguasa dunia tingkat kedua, kekuatan 3 juta Jun, jauh lebih kuat daripada penguasa dunia tingkat ketiga. Jika kamu keluar dengan seluruh kekuatanmu, itu seharusnya setara dengan kekuatan 10 juta Jun ketika Anda pertama kali memasuki alam penguasa dunia tingkat keempat. Huang Yuan menggosok pergelangan tangannya dan berkata sambil tersenyum, sayangnya, Anda menemukan orang yang salah. Saya bukan 4 produk pertama di dunia. Alam Tuhan, antara kelas 1 dan kelas 5. Wan Jun, 100.000 Jun, juta Jun, Qian Wan Jun, Yi Jun. Setiap kenaikan adalah superposisi 10 kali lipat. Dan Huang Yuan masuk ke dalam 4 produk utama dunia, yaitu, dia masuk ke dalam barisan ribuan pasukan Jun. Namun, dia bukan hanya kekuatan 10 juta, tapi 30 juta. Perlahan, Muyun keluar lagi, dan bekas darah muncul di sudut mulutnya. 30 juta, ini jauh lebih kuat daripada produk Lord 4 dunia pada umumnya. Huang Yuan ini beberapa kali lebih kuat dari puncak Lengao. Tapi saat ini, Muyun tidak punya ide untuk mundur. Keempat anak buah Li Ying sedang saling memandang saat ini. Telapak tangan Muyun disegel, dan garis batas Taoisme dan Taoisme dipadatkan. Ratusan burung tersegel di deretan langit. Bayangan burung Tao dan Tao, menewaskan 4 orang. Kemudian, Muyun memandang Huang Yuan dan sedikit mengangkat mulutnya. Ayo, cobalah, 3 juta hingga 30 juta. Selisihnya 10 kali lipat. Tapi, Muyun tidak terburu-buru. Bocah bau, aku benar-benar tidak tahu harus bilang kamu bodoh atau gigih. Pada saat ini, Huang Yuan mencibir dan melangkah keluar selangkah demi selangkah untuk memadatkan roh pembunuh. Dahuang Tianzang, satu telapak tangan saat ini, ambil langsung. Pada saat yang sama, Muyun bersenandung dingin. 10.000 yuan ke surga. Satu cetakan, satu telapak tangan, saling bertabrakan. Dong! Suara ledakan yang tumpul terdengar lagi di lembah. Kali ini, tubuh Muyun masih mengalami kemunduran. Namun, ini jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Hah, Huang Yuan sedikit terkejut saat ini, dan berkata dengan terkejut, formula dunia.
telah meningkatkan daya ledaknya dan mencapai kekuatan ribuan Jun. Huang Yuan tampak sedikit terkejut. Bagi Mu Yun, ini 3 kali lebih tinggi. Formula macam apa ini? Sombong sekali. Huang Yuan memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan tawa. Yah, kamu adalah formula dunia. Ada beberapa cara. Saya belum pernah melihat formula dunia yang begitu kuat dan mendominasi di paviliun Huang. Tingkatkan kekuatan serangan beberapa kali. Saya menginginkannya. Ya, kamu harus menjalani hidupmu. Mu Yun mencibir saat ini. Tentu saja, Huang Yuan saat ini, selangkah demi selangkah, mematikan. Pada saat ini, kekuatan seluruh tubuhnya pecah. Membunuh. Sepatah kata untuk diminum, roh pembunuh mengembun. Pada saat ini, nafas seluruh tubuh Huang Yuan mendekati Mu Yun dengan kekuatan ledakan yang membara. Boom! Dalam sekejap, di antara keduanya, suara ledakan terdengar pada saat itu. Pergantian kepalan tangan dan telapak tangan membuat lembah hancur oleh kekuatan batas ledakan di mana-mana. Saat ini, keempat Li Ying tidak hanya harus menahan serangan barisan besar, tetapi juga berhati-hati untuk mencegah keduanya bertarung, dan Yu Wei akan terpengaruh. Bang! Diiringi suara ledakan pelan, kedua sosok itu terpisah lagi pada saat itu. Pada saat ini, Mu Yun terengah-engah dan tampak pucat. Saat ini, Huang Yuan tidak lebih baik. Hanya seorang pemimpin dunia dan kelas 2, tapi itu menghabiskan pikiran besarnya. Kamu membuat saya marah. Pada saat ini, nafas Huang Yuan meledak. Huang Longjie Jue, satu tangan terkepal, tangan lainnya, namun mengandung atmosfer yang mendominasi, memadat, lalu mengembun, dan akhirnya membentuk fluktuasi yang mengerikan. Saya melihat api terus-menerus muncul di sekitar tubuh Huang Yuan saat ini. Dan itu bukan nyala api sungguhan. Tapi nyala api mengembun setelah gaya batas terbakar. Terlebih lagi, dengan terbakarnya Jili, tanda api di tengah alis Huang Yuan juga semakin membesar saat ini, menyebar di pipinya, dengan rasa pesona jahat. Pada saat ini, siapapun dapat merasakan bau roh jahat yang menumpuk. Xiao panjang, minuman rendah terdengar saat ini. Dengan lambaian telapak tangan Huang Yuan, kekuatan batas internal mengamuk dengan liar. Tiba-tiba, seperti naga pengembara, dia mencabik dan membunuh Mu Yun saat itu. Dalam sekejap, Mu Yun mengambilnya dengan pedang. Pedang itu menembus kehampaan. Pedang itu menghancurkan langit. Pedang itu menembus langit. Pada saat pendakian, 3 pedang dan 1 pedang langsung terpotong pada saat itu. Bang-bang, sosok Mu Yun saat ini terus mengalami kemunduran. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun kekuatan batas di tubuhnya tidak menyentuh Huang Yuan, ada kecenderungan untuk tersulut pada saat ini. Huang Longjie Jue, kekuatan batas di dalam tubuh yang terbakar melekat pada gas inflamasi yang terbakar. Saat ini, fluktuasi Huang Yuan meningkat. Boom! Raungan keras terjadi pada saat ini. Saat ini, Huang Yuan membawa api yang menjulang tinggi dan membunuh Mu Yun lagi. Pakaian Dewa Kuning pucat. Pada saat ini, Mu Yun harus mengenakan pakaian Dewa Kuning pucat untuk menutupi tubuhnya. Hah! Huang Yuan tampak tertegun dan terpana saat melihat pemandangan ini. Perangkat pembatas pelindung tubuh. Saat ini, Huang Yuan tampak terkejut dan mencibir. Yah, sepertinya kamu benar-benar luar biasa. Kamu bukan dari Sekte Pedang Bulan Darah. Kamu pasti murid dari kekuatan kelas 1 lainnya. Hanya saja, saya mengenal Tian Jiao yang terkenal di kelas pertama Kongres Nasional ke-8, Alam Penguasa Dunia, tapi saya belum pernah mendengar nama Mu Yun. Sepertinya itu cukup sederhana. Pada saat ini, wajah Mu Yun sedikit berhati-hati. Karena ada begitu banyak pertunjukan, aku tidak keberatan menampilkannya. Lagi, sepatah kata jatuh, tangan Mu Yun, segel Kaisar Donghua, muncul pada saat ini. Segel ini juga bagus sayang. Aku belum pernah menggunakannya. Ini pertama kali digunakan padamu. Bagaimana kalau mencobanya? Saat ini, Huang Yuan menatap Mu Yun dengan mata merah. Itu hanya satu produk utama dan 2 produk. Jue dunia itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Menurutnya, segel besar dan pakaian Dewa Kuning bahkan lebih berharga. Jika aku tidak membunuhmu, aku benar-benar tidak tahu berapa banyak manfaat dan rahasia yang kamu miliki. Saat ini, mata Huang Yuan dingin. Dayan Sensang. Dalam sekejap, nyala api yang dahsyat, dikombinasikan dengan kekuatan telapak tangan, pecah pada saat itu. Mu Yun melambaikan telapak tangannya saat ini. Kota Kaisar sangat luas.
Sepatah kata untuk diminum, bunyi ledakan, terdengar pada saat itu. Raungan yang memekakkan telinga terjadi pada saat ini. Nafas yang kuat memenuhi lembah dalam sekejap. Pada saat ini, Huang Yuan menemukan bahwa kekuatan di tubuhnya sepertinya terhalang. Kekuatan dunia Tao menunjukkan nafas yang lelah. Tidak hanya Huang Yuan, tapi juga Li Ying, yang bisa mendukung serangan arai besar, tapi bisa ditekan oleh arai besar dalam sekejap. Pada saat ini, Mu Yun melihat segel besar itu. Stempel Kaisar Donghua, kota Kaisar sangat luas. Orang yang lebih lemah dari dirinya akan langsung terintimidasi oleh momentum segel besar. Mereka tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka yang lebih kuat dari dirinya juga akan ditindas. Pada saat ini, Huang Yuan adalah momen penindasan. Napas yang keras berkurang sedikit pada saat ini. Pada saat ini, mata Mu Yun sedikit dingin dan serius. Pedangnya retak. Dalam sekejap, sebuah pedang dipotong, dan tubuh pedang itu ditempa dan dipadatkan. Pada saat ini, roh pedang sangat luar biasa. Awalnya, roh pedang sudah luar biasa. Pada saat ini, ia dilepaskan lagi, dan suara kemarahan melanda dunia. Pedang Qi langsung membelah dan membunuh Huang Yuan. Brengsek, Huang Yuan juga menyadari roh pembunuh mengerikan yang terkandung dalam pedang Qi saat ini, tetapi tubuhnya tidak pernah mundur. Semakin Anda mundur, Anda akan semakin diserang. Saat ini, Anda hanya bisa mengeraskan kulit kepala Anda. Boom! Pada saat ini, suara ledakan di lembah menyapu dunia dan melonjak dalam jumlah besar. Bahkan di luar arai, terdapat banyak fluktuasi. Raungannya terus terdengar, nafas yang berdebar-debar pun terlepas. Pada saat ini, siapapun dapat merasakannya, seolah-olah kekuatan seluruh langit dan bumi berangsur-angsur menjadi ganas, seperti pedang. Saat badai mereda, Huang Yuan mengenakan pakaian dan lubang pedang muncul. Di antara lubang pedang, ada nafas yang tajam dan mengerikan, yang membuat jantung berdebar-debar. Huang Yuan berdiri di udara, garis api di pipinya redup saat ini, matanya menatap Mu Yun, sentuhan darah di sudut mulutnya, mengalir perlahan. Kamu, sepertinya tidak untuk dipegang, Mu Yun berkata perlahan. Huang Yuan sangat marah. Orang ini, pakaian emasnya, seperti kumpulan aura langit dan bumi, dapat mengisolasi serangan pembakaran kekuatan batasnya, dan segel kaisar menekan ledakannya. Brengsek, saat ini, Huang Yuan hanya ingin memarahi. Mu Yun melihat adegan ini, tapi dia terlihat lebih tenang. Mungkin dia bisa merasakan cahayanya sudah kering sekarang. Namun, sebagai murid Huang Ge, Huang Yuan bukanlah orang yang sombong. Sebaliknya, orang ini memiliki kekuatan yang kuat. Meski minyaknya habis dan lampunya kering, Mu Yun tidak yakin apa yang bisa pecah. Saat ini, Huang Yuan memandang Mu Yun dan roh pembunuhnya memadat di matanya. Sungguh mengejutkan, saat ini, Huang Yuan cukup malu. Sosoknya juga sedikit suram. Dia memandang Mu Yun dan berkata dengan dingin, "Kamu adalah pemimpin kelas 2 di dunia. Ini benar-benar tidak biasa." Pada saat ini, Mu Yun mengangkat pedangnya. Tapi, itu tidak mudah. Apa yang bisa kulakukan? Setelah meminum sepatah kata pun, nafas membara yang hebat di tubuh Huang Yuan membara saat itu. Boom! Ledakan dahsyat terdengar dalam sekejap. Pada saat ini, Qi dan darah Mu Yun mengalir naik turun. Huang Yuan meraung dan bersuara dalam sekejap. Ledakan naga darah. Sepatah kata untuk diminum, dalam sekejap, darah mengerikan itu meledak, dilepaskan pada saat itu. Suara gemuruh terdengar satu demi satu. Di bumi, raungan keras terdengar saat ini. Bayangan naga darah memadat saat ini. Saat naga darah berguling dan mengaum, postur Huang Yuan juga menyebar pada saat ini. Seolah-olah pada saat ini, tubuh Huang Yuan membusuk oleh kekuatan batas yang terbakar, ke segala arah. Boom! Naga darah, panjangnya ribuan kaki, tersapu dan berputar di sekitar Mu Yun. Saat berikutnya, langsung meledak. Antara langit dan bumi, saat ini penuh cahaya dan menakutkan. Bau teror membuat keempat Li Ying benar-benar kedinginan. Boom! Boom! Suara ledakan dahsyat keluar pada saat ini. Lembah itu sepertinya rata dengan tanah. Bersama dengan bayangan Mu Yun, mereka semua terbungkus saat ini. Dunia luar sangat beragam. Saat ini, ia mendengkur dan berbunyi klik, dan mulai runtuh. Saat ini, semua orang merasa pikirannya trauma dan sosoknya mengalami kemunduran. Bagaimana rasanya, kata Huang Yuan saat ini. Saat ini, seluruh lembah ditutupi oleh kekuatan batas yang terbakar. Saat ini,
tubuh Huang Yuan telah menyatu, tetapi wajahnya sangat putih. Dia memandangnya sambil mencibir. Rata-rata, namun pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saat suara itu terdengar, saya melihat sesosok tubuh di lembah, jatuh dari langit, pedang jatuh, dan menusuk punggung Huang Yuan. Dengan kepulan, pedang panjang itu menembus tulang punggung Huang Yuan dan menembus seluruh tubuh Huang Yuan. Dalam sekejap, darah Huang Yuan muncrat, dan wajahnya sangat mengerikan. Mustahil, kekuatan-kekuatan batas dan ki serta darah sangat kuat, tapi aku bukanlah kesemek yang lembut untuk diremas oleh orang lain. Pada saat ini, oven langit dan bumi mengapung di atas kepalamu. Yun, melepaskan nafas yang berdebar-debar. Ledakan itu, Mu Yun juga merasakan nafas teror, yang menguasai pikiran dan jiwanya. Jadi, hampir tanpa ragu, oven langit dan bumi menyelimuti seluruh tubuh. Meski daya ledak oven Tiandi setara dengan kekuatan Mu Yun sendiri, namun pertahanannya sangat kuat. Ledakan ini bukan untuk mengatakan bahwa itu adalah penguasa dunia tingkat kedua, tetapi penguasa dunia tingkat kelima. Jika Anda ceroboh, Anda mungkin mendapatkan Tao. Pada saat ini, Mu Yun tampak tenang, tetapi Huang Yuan merasa vitalitasnya perlahan-lahan menghilang. Saya tidak setuju. Huang Yuan meraung saat itu, Mu Yun, siapa kamu? Saya Mu Yun. Mu Yun berkata dengan tenang saat ini. Raungan terdengar saat ini. Tubuh Huang Yuan meledak. Tubuh Mu Yun mundur saat ini. Di tangannya, sebuah cincin muncul. Cincin luar angkasa. Mu Yun bergumam, kalian, posisimu luar biasa. Kamu seharusnya memiliki banyak batu dewa pembatas. Dalam pertempuran sebelumnya antara keduanya, batu dewa pembatas yang tidak dikumpulkan di lembah benar-benar diledakkan. Saat ini, panen hanyalah batu dewa pembatas di tubuh Huang Yuan. Pada saat ini, Mu Yun tersenyum dan menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama, banyak orang di seluruh pegunungan mendengar ledakan dahsyat. Saat Mu Yun pergi, sosok-sosok datang pada saat ini. Perhatikan baik-baik, itu Sui Yue Jianzong dan lainnya. Gu Yu dan Yi Qius Hui, yang memimpin lebih dari 20 orang, datang saat ini. Ini benar-benar di sini. Gu Yu tertegun saat ini. Apakah Mu Yun benar-benar kembali? Su Yunhai dan Wang Gang juga tampak terkejut. Tidak ada yang menyangka Mu Yun benar-benar kembali. Lihat apa yang terjadi. Saat ini, Gu Yu berbicara. Su Yunhai, Wang Gang dan Guan Pingsheng semuanya memasuki lembah saat ini. Tak lama kemudian, beberapa orang muncul. Wajah Su Yunhai dan Wang Gang sangat luar biasa. Ada apa? Katakan, Gu Yu berkata dengan suara yang dalam, apakah Mu Yun mati? Mungkin tidak. Guan Pingsheng bergumam pada saat itu, ada 5 mayat di lembah, 4 di antaranya masih utuh, tetapi yang kelima benar-benar meledak, tapi seharusnya Huang Yuan. Begitu ucapan ini keluar-keluar, semua orang yang hadir terkejut. Mati, Huang Yuan sudah mati. Di mana Mu Yun? Apakah kamu melarikan diri? Benarkah Mu Yun membunuh 5 orang di Huang Yuan? Pada saat ini, mata Gu Yu agak luar biasa dan ketakutan. Orang ini benar-benar berani membunuh. Itu murid Huang Ge. Gu Yu buru-buru berteriak pada saat itu, segera mundur, segera mundur. Sekarang, jika Anda masih tinggal di sini, Anda tidak dapat mengetahui apakah Anda bertemu seseorang di Huang Ge, meskipun Anda memiliki 100 mulut. Saat ini, cepat mundur. Guan Pingsheng dan Li Ruxue melihat ke lembah di belakang mereka dan menghela nafas. Mu Yun sangat kuat sehingga jika mereka bisa bekerja sama dengan Mu Yun dan menghadapi orang-orang di Istana Ulat Sutra Es, mereka juga bisa mendapat keuntungan. Namun, keduanya pun ketakutan saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Yun benar-benar berani membunuh murid Huang Ge. Orang ini bukan murid pasukan kelas 1 lainnya, kan? Untuk sesaat, orang-orang dari Sekte Pedang Sui Wei pergi satu demi satu. Saat ini, Mu Yun meninggalkan pegunungan itu dan menemukan tempat dengan reruntuhan yang rusak. Dia bersembunyi di bawah tanah, membuat perbatasan dan duduk dengan aman. Saya harap Anda memiliki banyak batu pembatas dan harta karun bangunan platform. Di antara gumaman Mu Yun, cincin luar angkasa Huang Yuan rusak. Faktanya, secara umum, banyak orang tidak akan menetapkan terlalu banyak batasan di ruang mereka sendiri. Lagi pula, banyak orang memilih untuk meledakkan cincin luar angkasa sebelum mereka mati. Huang Yuan jelas tidak menyangka bahwa dia akan dibunuh oleh Mu Yun. Ketika saya membuka cincin itu,
sebuah nafas muncul di wajah saya. Namun, Muyun belum memeriksa dengan cermat apa yang ada di ring luar angkasa. Tiba-tiba, di atas ring, cahaya muncul dan sesosok muncul di depan Muyun.